Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Zakbar sebagai mediator pada mediasi kali ini. Secara umum mungkin bisa mengenalkan dirinya. Nama saya Rindy Ofisi, NPMB 1A019-357. Di sini saya sebagai penggugat. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Sadrin, NPMB 1A019-267, yang mana dalam perkara ini saya berkedudukan sebagai tergugat. Nah, baik saudara-saudara. Kita sama-sama tahu dalam mediasi tentu kita perlu mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, sebelum itu saya beritahu definisi mediasi itu tersebut. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat yang didasarkan pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, jadi adapun tahap mediasi akan saya bacakan pada saudara. Saya akan mencoba memberikan penyelesaian kepada para pihak secara bergantian, jadi saudara bisa berdebat nanti. Yang kedua juga saya akan memberikan kesepahaman awal dari apa yang saudara telah sampaikan. Yang ketiga saya akan mendefinisikan atau menentukan agenda pembicaraan. Dan yang baru kita masuk ke tahap negosiasi. Lalu yang terakhir, apabila kita telah mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Seperti itu. Ya, saudara sudah memahami? Sudah. Ya, baik. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kita junjung pada mediasi kali ini. Yang pertama, saya tuh harus bersifat imparsial sebagai mediator di sini, yaitu tidak memihak. Juga mediasi ini bersifat rahasia, jadi tolong jangan memberikan informasi kepada orang luar, saudara-saudara. Juga ini kita harus memahami tata tertibnya. Jadi Bapak penggugat Pak Dery dan Bapak tergugat Pak Adrian Sadrin. Jadi Bapak harus secara bergantian, jangan saling menyela, tolong. Saya tahu mungkin ada emosi nanti Pak, tolong ditahan seperti itu. Juga jangan saling memotong pembicaraan. Nah, terus juga tidak boleh saling menyerang secara fisik. Kalau secara kata-kata mungkin bahasanya lebih sopan kan, seperti itu. Walaupun memang kita sama-sama di sini ya sedang bersengketa, wajar saja seperti itu. Yang juga terakhir tidak merokok, tolong ya Pak, mengerti. Tidak berlama-lama, pada saudara penggugat mungkin silakan apa gugatannya kepada saudara Adrian Sadrin, tolong disampaikan. Sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang permasalahan yang ada dalam masalah kami ini. Waktu itu saudara Febri Yensa sebagai saudara saya dan teman kerabat saya menjanjikan perusahaan kerjasama menghasilkan untung dalam 5% dalam melakukan kerjasama. Di tahun 2020 sampai 2022 itu masih berjalan lancar karena di situ telah dijalankan ada laporan 500 orang yang bekerja di sana. Tetapi di waktu yang 2021 sampai 2022 itu tidak ada laporan lagi. Tidak ada laporan lagi, Pak, dan tidak ada hasil lagi, Pak. Di situ saya merasa rugi karena saya memberi pinjaman kepada saudara Febri sebesar 850 juta. Sedangkan di sana dia belum bisa mengembalikan uang saya untuk keuntungan selanjutnya yang hari kedua, Pak. Gitu, Pak. Jadi Bapak pada tahun kedua merasa mengalami kerugian. Saya merasa kerugian karena tidak mendapatkan 5% keuntungan perusahaan. Ya, Pak. Kepada saudara Febri Asia, mungkin bisa disampaikan apa faktor yang menyebabkan hal tersebut kepada saudara Dery. Mungkin saya ulas kembali ya Pak. Mohon maaf juga kepada saudara saya Dery sebagai penggugat di sini. Bahwasanya memang benar tadi saya pernah mengajak saudara penggugat ini untuk bekerja sama mendirikan sebuah perusahaan. Yang mana saudara Dery ini dia menanamkan saham dengan modal sebesar 850 juta seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian pada tahun pertama memang betul tadi dikatakan bahwasanya perusahaan ini berjalan lancar sehingga keuntungan telah diberikan sebagaimana porsi yang dijanjikan di awal kita melakukan perjanjian kerjasama ini. Nah, jadi di tahun kedua itu mungkin Bapak Dery ini yang sangat saya sayangkan karena
langsung saja serta-merta melaporkan padahal tidak mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, jadi di rapat umum pemegang saham tahunan itu dijelaskan bahwasanya pada tahun kedua, di tahun kedua perusahaan ini berdiri dan berjalan, bahwasanya perusahaan kita itu mengalami pasang surut. Bahkan ada beberapa karyawan yang terpaksa harus diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan ini mengalami pasang surut. Nah, sebagaimana kita ketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Nah, jadi oleh karena itu sebetulnya di rapat umum pemegang saham ini semuanya itu disampaikan. Namun ini yang saya sayangkan, dalam beberapa tahun ini Bapak Dery ini tidak mengikuti rapat itu sehingga tidak mengetahui informasi-informasi mengenai perkembangan perusahaan. Jadi begitu, Pak. Ya, Bapak Dery sudah dengar ini. Tapi Pak, dari perjanjian awal itu saya dipertemukan saja meminjamkan uang. Ya setahu saya meminjamkan uang, ya harus dikembalikan Pak 5% ya Pak. Tapi Ya. memang kita nggak tahu pasang surut, dan saya tidak tahu menahu Pak di sana Pak. Yang tahu saya, ya saya sudah memberikan modal, untung saya ke sana dong Pak. Gitu Pak. Tuh menurut saya Pak. Iya, sebetulnya kan keuntungan itu akan diberikan, namun bukan dalam waktu dekat ini. Saya merasa Karena memang keuntungan ini belum bisa kita simpulkan. Jadi belum mendapat keuntungan bersih dan pembagian-pembagian terhadap pemegang-pemegang saham. Jadi begitu, Pak. jadi begini saudara, saya merasa dicurangi kalau seperti ini Pak. Saya nggak tahu kan, pokoknya saya maunya 5% saya itu harus ada. Baik. Oke, kita beri keselaraskan dulu ya. Ya. Apa yang salah pahaman yang terjadi pada saudara ini. Ya, seperti saudara hadirin dengar tadi, saudara Dery telah memberikan pinjaman ataupun modal kepada saudara dalam bentuk kerjasama dalam perusahaan. Iya. Dan Bapak menjanjikan 5%. Dan juga kata Pak Dery tadi tidak mendapatkan laporan sama sekali mengenai keuangan pada tahun 2021-2022. Seperti itu. Tetapi juga Bapak tadi menyampaikan bahwa saudara Dery ini tidak datang ke rapat penyampaian dari Dewan Direksi perusahaan tersebut, yang di sana dijelaskan bahwa ada pasang surut perusahaan dalam keuangannya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin saya diperjelas dulu mengapa Pak Dery tidak sempat menghadiri rapat tersebut, atau bagaimana pendapat Pak Dery tentang penjelasan bahwa Bapak tidak menghadiri rapat? Saya banyak kegiatan lain Pak. Saya sebagai orang PT juga dengan melakukan aktivitas luar. Sebagaimana saudara tergugat adalah teman saya. Untuk apa juga kan saya datang ke sana. Dan pasti saya percaya pada dia 100% dong. Ya, sebagai teman bisnis dan teman kerabat. Situ saja memikirnya Pak. Juga saudara, mengapa sampai bisa tidak menyampaikan laporan walaupun memang saudara Dery tidak hadir? Mengapa bisa saudara tidak ingat atau tidak bisa menyampaikan pada saudara Dery sedang ada pasang surut? Nah, begini, Pak. Untuk tahun pertama kan itu sebenarnya laporan itu sudah diberikan. Untuk tahun pertama. Jadi keuntungan 5% sudah diberikan kepada para pemegang saham sesuai dengan perjanjian di awal, kesepakatan di awal. Nah, jadi pada tahun kedua ini kami ulangi bahwasanya karena ada pasang surut ini sehingga laporan tahunan ini belum rampung untuk dilaporkan, sehingga belum mungkin kami memberikan laporan mentah yang pada dasarnya memang tidak sepenuhnya orang memahami bahwasanya perusahaan ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu apabila nanti dalam waktu dekat ini kami telah menyusun laporan tersebut, kita telah menyimpulkan berapa keuntungan bersih dari perusahaan ini, baru akan kita bagi. Namun inilah karena tergesa-gesa kemudian Bapak Dery lalu melaporkan saya gitu. Oke, baik. Kalau dari saya tangkap dari Bapak berdua, saudara berdua, ada kesalahan komunikasi di mana kondisi perusahaan yang sedang pasang surut pada tahun 2021-2022 ini tidak dikomunikasikan secara seksama di antara Bapak.
yang mana sebagai pengelola perusahaan belum sempat menyampaikan karena belum layak untuk disampaikan laporan kepada Bapak, laporan keuangannya, dan Bapak juga terlalu banyak perusahaan yang Bapak handle seperti itu. Ya, mungkin ya namanya Bapak juga sebagai saudara, mungkin lebih baik kita komunikasikan gitu bagaimana penyelesaiannya di sini terkait dengan 5% keuntungan yang Bapak jadi untuk tersebut. Mungkin dari Pak Hajrin dulu, gimana apa usulannya? Iya. Di awal tadi sudah saya katakan bahwasanya apabila nanti laporan ini sudah rampung dan juga keuntungan perusahaan sudah kita dapatkan berapa bersih keuntungan perusahaan, baru nanti akan dibagikan. Jadi nanti itu pasti akan diberikan. Namun kan tidak dapat secara cepat karena dalam waktu dekat ini kita masih melakukan beberapa hal-hal yang memang diperlukan untuk perusahaan ini. Begitu Pak. Gimana, Saudara Dedi? Saya setuju. Mungkin ada kesalahan paham kan, salah paham mungkin apa. Yang penting saya minta cuma satu, keuntungan 5% saya yang tahun lalu itu harus ada, itu saja. Untuk komunikasi kami ke depannya bisa berjalan lagi. Baik, jadi usulan saya kepada Bapak untuk mengakomodasi perjanjian yang telah lalu biar selesai, saya sarankan untuk membuat perjanjian baru di luar perjanjian lama yang Bapak telah bikin, yaitu untuk menyelesaikan pembayaran 5% keuntungan Saudara Dery di perusahaan tersebut. Bagaimana Saudara? Apakah itu diperlukan? Ya, sebegini, maksudnya agar jelas seperti itu, biar tidak ada saya paham, saya takut saudara mungkin bisa menyelesaikannya secara berdua seperti itu. Tapi jika saya pikir-pikir lagi, daripada nanti takutnya ada susah berkomunikasi, saya belum ada jaminan seperti saudara mungkin akan sulit berkomunikasi nanti, kan belum tahu apa bisa tidak. Jadi saya sarankan agar memberikan atau membuat kontrak baru yang mana khusus pada kuartal ini saja untuk membayarkan 5% tahun lalu gitu. Untuk kedepannya kembali lagi kepada perjanjian lama. Ya, paham itu Pak. Jadi boleh itu dilakukan dan sebagai hasil dari kesepakatan kita pada hari ini. Baik, saudara-saudara, kita telah sampai kepada tahapan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi yang setelah disepakati tadi, Saudara Febrian Hajrin telah sepakat untuk membayarkan keuntungan yang tahun lalu pada tahun 2021-2022 sebesar 5% kepada Saudara Dery sesuai dengan tuntutan Saudara. Benar ya Saudara? Betul. Baik. Putusan pada hari ini akan disampaikan pada majelis hakim untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja. Ya baik. Saya akhiri mediasi kali ini. Saudara-saudara agar tetap nanti menjaga hubungan baik nanti. Oke, baik. Ya, kalau begitu negosiasi telah disepakati menurut saya. Sudah ada kesepahaman antara saudara berdua untuk membuat perjanjian ini. Maka baiknya saudara bersalaman terlebih dahulu ya. Maaf saudara. Ya, sama-sama saudara juga. Ya. Baik. Selanjutnya mungkin kita langsung bisa membuat perjanjian. Oh ya, ya.